Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Bang Alfata dari kelas SEA dengan NIM 12425039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen basis data, yaitu study case sistem pemantauan kegiatan rumah tangga. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan pembuatan, diagram ERD, diagram RAT, rancangan basis data, implementasi basis data, keamanan basis data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja yang pertama, masuk ke latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manajemen kegiatan rumah tangga seringkali menjadi tantangan, terutama bagi keluarga dengan banyak anggota. Dalam kehidupan sehari-hari pula, anggota keluarga biasanya melakukan banyak sekali kegiatan seperti mencuci baju, menyiram tanaman, belanja, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sayangnya, aktivitas-aktivitas ini masih dipantau secara manual, belum melalui sistem yang terperinci, sehingga muncul beberapa dampak ataupun masalah. Sulit membagi tugas keluarga merupakan eh, dampak utama dari sistem ini, di mana nantinya pembagian jadwal tidak jelas membuat kebingungan antar anggota keluarga dan nantinya bisa ada tugas yang terlewatkan maupun tugas yang tidak terlaksanakan. Maka dari itu, dibentuklah suatu sistem basis data untuk memantau aktivitas rumah tangga yang membantu mengatur seluruh kegiatan keluarga secara teratur, tertata, efisien, dan terbuka. Tujuan dari pembuatan sistem basis data ini yaitu mempermudah anggota keluarga mengelola dan mengatur tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, seperti memantau segala aktivitas yang dilakukan, mengelola rumah tangga lebih efisien, dan mengurangi konflik pembagian tugas. Lanjut ke diagram ERD, di sini terdapat 5 tabel yang saling berelasi. Tabel yang pertama yaitu jadwal kegiatan, yaitu tabel ini menyimpan eh, jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota keluarga. Lalu yang kedua ada tabel anggota keluarga berisi data-data pribadi seperti anggota keluarga seperti nama lengkap, jenis kelamin maupun tanggal lahir. Yang ketiga ada tabel kegiatan berisi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota keluarga. Lalu ada tabel peralatan, yaitu tabel peralatan yang akan digunakan oleh anggota keluarga untuk melakukan kegiatan, dan yang terakhir ada tabel penggunaan alat. Nah, dari tabel-tabel ini berelasi dari tabel jadwal kegiatan berelasi dengan tabel anggota keluarga melalui ID anggota, di mana nantinya satu anggota keluarga dapat mempunyai banyak jadwal kegiatan. Lalu tabel kegiatan berelasi dengan tabel anggota keluarga melalui eh, ID anggota, di mana satu anggota keluarga dapat melakukan banyak kegiatan. Lalu selanjutnya ada tabel kegiatan yang berrelasi dengan peralatan melalui tabel asosiatif berupa penggunaan alat, di mana di mana banyak peralatan dapat digunakan dalam banyak kegiatan maupun sebaliknya. Lalu di sini ada diagram RAT-nya yang saling berrelasi. Dan ini adalah rancangan basis data. Pada setiap tabel di dalam rancangan basis data ini terdapat data yang sudah diinput, di mana tabel anggota keluarga berisi keluarga lengkap, seperti nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan, status hubungan, dan tanggal lahir. Lalu di tabel kegiatan berisi nama kegiatan dan juga kategorinya. Lalu di tabel jadwal kegiatan berisi tanggal, jam mulai, dan jam selesai. Lalu di tabel peralatan berisi alat yang digunakan, lalu kategorinya, dan yang terakhir tabel penggunaan alat berisi tanggal. Selanjutnya ada di implementasi basis data. Dalam sistem ini digunakan 4 query implementasi basis data. Yang pertama yaitu create database. Create database ini dilakukan untuk membuat database sistem yang kita buat. Lalu yang selanjutnya ada create table, di mana kita membuat masing-masing tabel yang sudah kita dari study case kita. Lalu add constraint untuk menambah foreign key dan insert into tadi.
itu untuk menambah data dalam tabel kita seperti pada rancangan basis data. Lalu lanjut ke keamanan basis data. Dalam sistem pemantauan kegiatan rumah tangga pastinya memiliki beberapa ancaman keamanan. Nah, di sini ada tiga yaitu unauthorized access, yaitu akses tidak sah oleh bukan anggota keluarga. Jadi bisa saja anggota orang asing ataupun anggota yang bukan orang yang bukan anggota keluarga kita itu bisa masuk untuk me- memanipulasi ataupun mengubah data keluarga kita. Yang kedua ada data manipulation, yaitu perubahan data oleh pihak tidak berwenang. Seperti hal tadi, ada pihak yang tidak berwenang ataupun orang asing yang masuk ke sistem basis data kita yang ingin mengubah data data keluarga kita seperti data nama bapak ataupun data ke jenis kelamin. Lalu yang ketiga ada data loss. Itu kehilangan data akibat kerusakan hardware atau human error. Nah, dari ancaman-ancaman keamanan ini, eh, tentunya kita bisa melakukan proteksi keamanan. Di sini bisa dilakukan dengan oleh beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek kerahasiaan atau privacy, di mana aspek ini yaitu perlindungan akses informasi sensitif, seperti halnya tadi data-data keluarga harus dilindungi karena itu merupakan data atau informasi yang bersifat sensitif. Lalu yang kedua ada integritas atau integrity, yaitu mencegah memodifikasi tanpa izin. Lalu yang ketiga ada ketersediaan atau availability, yaitu akses data dapat saat dibutuhkan. Lanjut ke kesimpulan. Sistem ini dibuat untuk membantu anggota keluarga mengelola aktivitas sehari-harinya dengan lebih teratur, aman, dan efisien. Sistem ini mempermudah pencatatan kegiatan, penjadwalan tugas rutin, serta pengelolaan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Selain itu, adanya proteksi keamanan membuat data keluarga lebih terlindungi dari berbagai ancaman, seperti akses tidak sah, lalu juga ada menjamin kesiapan akses informasi sehingga data dapat diakses saat dibutuhkan. Dengan sistem ini koordinasi antar keluarga jadi lebih baik dan bisa meningkatkan kualitas hidup dalam rumah tangga. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.